ada 4 kelompok manusia. Nanti di akhirat mereka akan memaparkan alasan mereka kepada Allah, tapi alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Direktur Majelis Syura Nasional Kabupaten Batanghari, dan kemudian seluruh pengurus, para penasihat, dan kemudian yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Imam, Khatib dan Bilal, dan kemudian umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua saya yang hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak I Haji Perlindungan Hasibuan, seyogianya beliau yang mengisi kajian pada pagi hari ini, karena kemarin mendadak dapat kabar dari kampung bahwa mertua beliau sedang sakit, maka beliau berangkat untuk melihat dan kemudian pulang ke kampung. Maka pada hari ini beliau menunjuk saya untuk menggantikan mengisi kajian. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita dalam mendengarkan pengajian pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia hidup di muka bumi ini terkadang pandai membuat alasan. Ketika seseorang itu diadili, maka bermunculan alasan-alasan yang bisa dipaparkan. Dan tentunya alasan itu ada alasan yang memang benar dan bisa diterima. Ada juga alasan-alasan yang penuh dengan kebohongan. Maka ketika nanti manusia juga dikumpulkan di akhirat, dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa 4 kelompok manusia nanti di akhirat, pada saat mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian menerima ketentuan masing-masing, maka mereka memaparkan alasan mereka.
tapi alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati aqwamin wa ya'tadiru kullu wahidin minhum wa lam yuqbal 'uzruhum. Ada 4 kelompok manusia. Nanti di akhirat mereka akan memaparkan alasan mereka kepada Allah, tapi alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluhum, yang pertama, al-ghaniyyu ya'tadiru bi anni ghaniyun wa masghulun bi huquqi amwali. Yang pertama yang memaparkan alasan adalah orang kaya. Orang kaya datang diadili di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini semasa hidup di dunia, ibadahku tinggal, solatku tinggal, puasaku tinggal, ya Allah, tidak aku lakukan karena aku ini kaya, kata dia. Kekayaanku itu membuat aku sibuk. Kekayaanku membuat aku tidak bisa beribadah kepadamu, ya Allah. Ternyata orang kaya pun banyak ngeles, coba. Ya, orang kaya karena kekayaannya minta kepada Allah supaya alasan itu bisa diterima. Minta kepada Allah supaya ibadah yang tertinggal itu dimaafkan, karena itu bukan karena kehendak mereka, tapi karena kekayaan mereka lah yang membuat mereka ibadahnya tertinggal. Tapi ketika mereka menyebutkan bahwa kekayaan mereka membuat mereka sibuk, kemudian lupa beribadah, apa jawaban Allah? Inna Sulaiman maliku ma bainal masriqi wal maghrib. Itu Nabi Sulaiman orang kaya. Bahkan kekayaan Sulaiman itu ma bainal masriqi wal maghrib. Dari timur ke barat itu kekayaan Sulaiman. Tapi Sulaiman yang kaya itu, dia tidak lalai beribadah kepada Allah. Dia tetap menjalankan ibadahnya kepada Allah. Jadi alasan apapun yang dipaparkan oleh orang kaya, ternyata alasan itu enggak mempan. Alasan itu tidak diterima oleh Allah, karena ternyata masih ada orang yang pernah kaya, bahkan kekayaannya melebihi segalanya, tapi dia tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman ditetapkan kata-kata beliau di dalam Al-Quran, Rabbi habli mulkan wa habli Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kata Nabi Sulaiman, dan berikanlah aku kerajaan, kekayaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang sesudahku. Jadi tidak akan ada yang mampu menyaingi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, orang yang kaya, yang banyak hartanya, yang banyak kesibukannya, yang banyak mengurus hartanya, kemudian lalai dengan ibadah karena kekayaan tersebut, ternyata semua itu tetap akan menjadi penghalang masuk ke dalam surga. Yang menjadi penghalang masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu yang punya kekayaan, yang Allah berikan rezeki yang lebih, maka rezeki yang lebih itu, kekayaan yang Allah berikan, jangan sampai membuat kita lalai untuk beribadah. Malah harta tersebut gunakan. Ya, kalau ada masjid yang butuh untuk renovasi dan dibangun, sisihkan harta untuk masjid tersebut. Ada anak-anak
anak yatim yang perlu disantuni, maka santunilah anak yatim itu. Itu harta akan lebih berharga, bernilai di hadapan Allah dibanding kita simpan di ATM. Kalau disimpan di ATM sampai miliaran rupiah, ratusan juta rupiah, itu nggak ada gunanya, Pak. Kenapa? Karena penyesalan orang-orang kaya yang pertama sekali mereka sebutkan ketika mereka sudah dikuburkan, mereka mengatakan, Rabbi laula akhbartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan engkau tunda kematianku, andaikan engkau berikan kesempatan bagiku untuk hidup kembali di dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan banyak bersedekah dan aku akan menjadi orang baik. Jadi penyesalan ahli kubur yang pertama karena mereka dulu malas bersedekah. Jadi andaikan Bapak Ibu ahli kubur itu dibolehin balik lagi ke dunia, habis harta, tidak ada lagi warisan untuk itu anak-anaknya. Ya, kalau dibolehkan kembali mereka pulang, semua yang mereka miliki akan mereka sedekahkan, karena hebatnya yang dirasakan oleh mereka di alam kubur. Maka kekayaan tidak menjadi alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah, karena Nabi Sulaiman yang kaya, beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang alasannya tidak diterima oleh Allah, muncul kebalikan dari orang kaya. Al-fakir ya'taziru bifaqrihi. Ternyata orang miskin pun sama buat alasan juga. Ya Allah, aku tak bisa ibadah karena aku dulu hidup di dunia miskin, ya Allah, enggak punya apa-apa, ya Allah. Akhirnya aku sibuk memikirkan apa yang akan dimakan untuk anak-anakku besok hari. Karena kesibukannya dengan kefakiran, maka pada akhirnya mereka lupa ibadah. Wajar kalau disebutkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu akan bisa, bahkan hampir membuat seseorang menjadi kafir. Ya, kalau duit sudah tidak ada, apa pun tidak ada, kira-kira pening tidak kepala? Ya pening, ya. Kalau duit di kantong sudah tak ada, bini pun berutuh manja. Ya, saya yakin kepala kita pun rasanya nak pecah juga, ya kan? Tentunya berpikir bagaimana cara. Kalau sudah kampung tengah ini bermasalah, Pak, ya. Kalau sudah kampung tengah bermasalah, apapun akan dihadapi, walaupun bunuh orang, ya, walaupun dengan bunuh orang, walaupun dengan cara mengambil hak orang lain, maling dan segala macam akan dilakukan. Padahal kampung tengah itu cuma sejengkal, ya, cuma sejengkal yang mau kita isi. Tapi ternyata inilah yang membuat hal. Nah, kalau sudah perut pun lapar, tak usahlah dulu lapar, niat dan fakir, sudah tidak makan beberapa hari, lapar saja perut, itu aja orang berunding tak bisa, Pak, ya, tak bisa. Kalau sudah perut lapar, kata Pak Ali itu nak marah dia kawin, ya, harus diisi dulu kampung tengahnya baru aman. Nah, jadi orang yang fakir ini pun nanti di akhirat ketika Allah tanya, kenapa tak ibadah, kenapa enggak sholat, kenapa enggak puasa, ya Allah kami miskin, pakaian pun enggak punya, pakaian hanya yang melekat di badan, makan pun kami susah, ya Allah. Itu yang membuat kami terhalang ibadah. Ternyata itu pun tak diterima. Hei kamu yang fakir, yang miskin, kata Allah, Nabi Isa alaihissalam itu orang yang sangat fakir. Nabi Isa orang yang sangat fakir. Bahkan satu riwayat menyebutkan, Bapak Ibu, Nabi Isa itu punya jubah, ya,
baju jubah, dan kemudian baju jubah ini 2 lapis. 2 lapis inilah yang beliau pakai selama 20 tahun, nggak pernah diganti. Kalau kotor umpama 1, cuci 1, ya. Kotor yang bagian dalam, cuci yang di dalam, pakai yang di luar. Begitulah selama 20 tahun nggak diganti. Aduh, gitu yang nggak ganti baju Pak selama 20 tahun. Hah? Ada nggak? Berarti nggak ada gitu yang fakir, nggak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Beliau 20 tahun itulah yang beliau pakai, cuci kering setiap hari. Bukan berarti beliau itu memang benar-benar fakir, enggak. Nabi Allah itu semuanya orang kaya, tapi mereka kaya hati. Andaikan Allah tawarkan kepada mereka harta yang banyak, mereka nggak mau menerimanya, Pak. Walaupun mereka itu hidup sederhana, itu memang kemauan mereka, mengajarkan kepada umat untuk hidup tidak berfoya-foya. Coba kalau kita ditawarin, Pak, ya, ada orang yang nawarin duit 1 miliar, cepat nggak terima? Wah, cepat, diam-diam ya Pak, ya. Tidak ngomong dengan orang dah. Tapi coba dibebani masalah, ngomong nggak dengan orang? Ngomong. Kalau masalah yang dihadapkan, kita pasti ngelapor dengan orang. Minimal dengan bini kita melapor, Pak. Tapi kalau dikasih duit dengan bini pun bisa jadi diam-diam baik. Ya kalau sempat bini tahu habis duit kok kata dia. Nah jadi kefakiran itu tidak menjadi alasan untuk kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Allah pun ada yang Allah jadikan sebagai pelajaran bahwa Nabi tersebut sangat fakir tapi tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa ini nanti tetap akan turun kembali ke muka bumi ini, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Beliau akan turun dan kemudian beliaulah yang akan membunuh Dajjal. Karena Nabi Isa itu satu level dengan Dajjal, karena sama-sama punya gelar, Pak. Apa gelarnya? Gelarnya sama-sama punya gelar Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Kemudian Isa Al-Masih, sama-sama punya gelar Al-Masih. Ya. Apa itu arti Al-Masih? Al-Masih itu dari kalimat masaha. Masaha itu artinya menyentuh. Karena setiap sentuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam, penyakit-penyakit itu akan hilang, penyakit-penyakit itu akan sembuh. Bahkan ketika Nabi Isa menyentuh, maka orang yang sudah dikubur pun kemudian disentuh kuburnya oleh Nabi Isa alaihissalam, maka bisa hidup kembali. Begitu juga yang dilakukan oleh Dajjal. Maka Dajjal itu juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ya, dan kemudian bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi satu kemuliaan untuk Nabi Isa dan satu istidraj atau satu hal yang membawa keburukan untuk Dajjal. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita fakir, walaupun kita miskin, kemiskinan tidak menjadi alasan untuk meninggalkan ibadah. Kemudian yang ketiga, al-abdu ya'taziru bi khidmati maulahu. Seorang hamba, seorang pembantu, seorang pekerja, mereka pun beralasan dengan pekerjaan mereka, dengan tugas mereka. Ternyata yang jadi karyawan, yang jadi pembantu, yang jadi seorang pekerja, tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah, karena mereka nanti akan datang di hadapan Allah. Ya Allah, kami ini seorang pekerja,
tak punya waktu, tidak punya kesempatan. Majikan kami itu mereka menahan kami untuk tidak beribadah. Solat Jumatnya tinggal, solat 5 waktunya tinggal, ibadah yang lain juga tinggal karena pekerjaan. Ternyata ini juga alasan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang dijadikan Allah sebagai perbandingan? Perbandingannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga dijadikan sebagai hamba bagi raja yang ada di daerahnya. Kemudian Nabi Yusuf walaupun beliau dijadikan sebagai hamba, tapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan ibadah itu terhalang. Jadi kalau ada yang membuat pekerjaan sebagai alasan, apapun yang sedang dia kerjakan itu menjadi alasan, maka semua alasan itu tidak diterima oleh Allah, maka mereka akan digiring masuk ke dalam neraka. Mereka akan digiring masuk ke dalam api neraka. Karena semua nabi-nabi Allah juga banyak ujian. Selain diuji bahwa Nabi Yusuf juga banyak tekanan, maka Nabi Yusuf juga pernah diuji, bagaimana keinginan hawa nafsu beliau itu diuji oleh Allah. Bahkan ibu angkatnya sendiri yang mengujinya. Ibu angkatnya, atau kalau kita mungkin bisa juga lah yang tinggal dengan mertuanya yang menguji. Nah, ada yang model itu. Mertuanya suka dengan menantunya, ada. Waduh, ya kan? Nah, sampai ketika Zulaikha ibu angkatnya itu akan melakukan hal yang tidak baik, pada akhirnya Allah memberikan jalan yang terbaik untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Maka pada akhirnya kejadian itu pun tidak terjadi dan Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian tentunya ini ibu angkat pun dibuli oleh orang-orang sekitarnya. Masa ibu angkat suka dengan anak angkatnya? Macam mana nian anak angkatnya itu? Maka pada akhirnya ibu angkat ataupun Zulaikha ini memanggil seluruh tetangga-tetangga dan orang yang membulinya, supaya kamu tahu macam mana tampannya Nabi Yusuf itu. Maka tentunya kita Bapak Ibu pernah mendengar kisah itu. Zulaikha menyiapkan buah-buahan sekaligus dengan pisaunya, satu pisau satu orang. Dan kemudian ketika Nabi Yusuf lewat, falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Nabi Yusuf datang, akbarnahu, maka mereka pun terpesona dengan Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, kemudian mereka pun memotong tangannya tanpa sadar. Pernah Bu melihat laki-laki Bu sampai tak sadar Bu? Berarti belum ada yang tampan gitu di sini. Tak ada gitu yang tampan ini, karena belum ada yang membuat kaum ibu terpesona sampai pisau yang dipegang pun memotong tangannya, sampai apa yang dipegang pun jatuh gara-gara mereka terpesona melihat kita. Belum pernah, tapi itu terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena ketampanan beliau yang sangat luar biasa. Tapi itu pun sebagai ujian. Semakin Allah sayang kepada kita hambanya, maka semakin banyak ujian yang Allah berikan. Bahkan yang keempat, orang yang akan memberikan alasan di hadapan Allah adalah orang yang berpenyakit atau orang yang punya penyakit. Ya Allah, aku nggak bisa ibadah. Kenapa kau tak bisa ibadah? Aku sakit ya Allah. Bertahun-tahun aku sakit, lama aku sakit ya Allah, sehingga penyakit itu tak bisa membuatku beribadah.
Ternyata orang yang sakit pun membuat alasan, Pak. Tidak Allah terima alasannya. Kenapa? Karena ada nabi yang dulu berpenyakit, tapi beliau tetap tahan dan taat kepada Allah. Siapa nabi yang berpenyakit itu? Nabi Ayub alaihi salam. Penyakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, tapi tidak jelas disebutkan penyakitnya penyakit apa. Ya, ada yang mengatakan penyakit kulit dan segala macam. Tapi tidak benar. Orang yang mengatakan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam sampai berbelatung itu nggak benar, Pak. Ya, tidak benar berita yang disampaikan bahwa Nabi Ayub yang berpenyakit sampai tubuhnya berbelatung. Bahkan ada kisah yang menyampaikan karena banyaknya belatung di tubuh Nabi Ayub, pada saat Nabi Ayub mau sholat, ambilin dulu belatungnya. Diambilin belatungnya, letakin dulu. Habis sholat pasang lagi belatungnya. Aduh gawe, ya kan? Nah, ada kisah yang menyampaikan begitu. Tapi semua itu tujuannya merendahkan para nabi dan rasul. Beliau sakit benar, punya penyakit yang Allah berikan. Bahkan sakitnya itu sampai 20 tahun, Pak. Tapi beliau tidak sampai tubuhnya berbelatung. Ya, diingat itu Bapak Ibu. Karena banyak juga ustaz-ustaz yang menyampaikan tubuh beliau sampai berbelatung, itu banyak. Ya, itu tak benar, itu Israiliyat itu. Ya, itu Israiliyat itu. Berita yang menyampaikan bahwa Nabi Ayub berpenyakit sampai tubuhnya berbelatung, itu tak benar. Ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah ketika mendengarkan sebuah kisah, apalagi tentang nabi kita, ya, para nabi-nabi terdahulu. Bapak Ibu, ketika 10 tahun penyakit beliau itu beliau derita, kemudian istrinya ngomong. Istilah kita, bahasa kita, suami ngomong dengan istrinya, istri ngomong dengan suaminya, Pak, apa Bapak enggak minta kepada Allah? Cobalah minta kepada Allah. Sudah 10 tahun Bapak berpenyakit, supaya Allah angkat penyakitmu. Engkau kan Nabi, engkau kan Rasul, minta dulu kepada Allah supaya penyakitmu diangkat, kata istrinya. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu mau minta kepada Allah supaya penyakitku disembuhkan. Aku diberikan kesehatan itu sudah puluhan tahun, kata beliau. Ini sakit baru 10 tahun. Ya, udah biarlah dulu. Allah masih menguji saya. Aku belum berani minta kepada Allah untuk sembuh dari penyakit ini. Nantilah, kalau penyakitku sudah 20 tahun, sudah susah membuatku ibadah, barulah saat itu aku minta kepada Allah. Ada kita yang model itu, Pak? Ada. Saat berpenyakit tubuh itu, kalilah minta sembuh kepada Allah. Ada. Baru sakit 1 minggu, ya kan? Nah, sudah minta nangis-nangis kepada Allah, ya, supaya disembuhkan. Ya Allah, hebatlah cobaanmu ini, ya Allah, sampai ngomong begitu kan? Padahal baru seminggu, sehatnya bertahun-tahun. Beliau Nabi Ayub malu minta kepada Allah supaya sehat. Pada akhirnya Bapak Ibu, setelah 20 tahun penyakit itu, kemudian penyakit itu membuat Nabi Ayub pun susah melakukan ibadah, barulah beliau mengatakan, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena penyakit, kata beliau. Maka karena penyakitku ini Allah susah untuk beribadah kepadamu. Sembuhkanlah aku ya Allah. Baru Nabi Ayub mengatakan minta disembuhkan setelah penyakit itu berjalan 20. Nah, Bapak Ibu, ujian untuk Nabi Ayub pun sangat luar biasa. Pada awalnya Nabi Ayub itu orang yang sangat kaya, tapi kekayaannya Allah hilangkan, Pak. Kekayaan yang banyak itu Allah hanguskan selama 1 hari. Bayangkan, sehari harta yang banyak itu ludes semuanya.
Tapi ternyata walaupun hartanya ludes, hancur semua hartanya, dia tetap sujud dan beribadah kepada Allah. Kira-kira kalau kita punya usaha, punya rumah, punya kendaraan dan segala macam, tiba-tiba Allah hanguskan semuanya, terbakar, kira-kira masih bisa senyum enggak? Masih tenang enggak beribadah? Saya yakin enggak tenang lagi, ya kan? Ini Nabi Ayub, semua hartanya ludes satu hari, tapi beliau tetap taat kepada Allah. Nabi Ayub punya anak 12 orang. Setelah hartanya habis, Allah uji lagi anaknya yang 12 itu mati dalam satu hari. Semua yang 12 itu meninggal satu hari, galonyo. Coba bayangkan, harta sudah habis, anak 12 meninggal semuanya. Kira-kira kalau model kita ini ngomong dah, Allah nggak adil gitu. Ya, saya yakin muncul itu, Pak, ya. Kenapa ya Allah terjadi kepada saya ini, ya Allah? Engkau tak adil, ya Allah. Orang lain engkau biarkan bahagia, kenapa aku kau penuh penderitaan? Pasti begitu, iya kan? Tapi Nabi Ayub tidak, tetap beliau beribadah, tetap beliau terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pada akhirnya beliau pun tertimpa penyakit, dan penyakit itu selama 20 tahun baru Allah berikan kesembuhan. Jadi kalau kita berpenyakit, itu merupakan satu cara Allah untuk mengangkat dan menghilangkan dosa-dosa dari tubuh kita. Maka selain kita benar-benar melakukan usaha untuk penyembuhan, tetaplah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan. Bukan berarti kalau kita sakit diam baik, tidak, ya. Karena Nabi mengatakan, tadawau ya ibadallah, berobatlah kamu ketika kamu sakit, wahai hamba Allah. Karena likulli da'in dawa, setiap penyakit itu pasti ada obat, pasti ada obatnya. Tapi tentunya harus punya kesabaran. Kalau nggak sabar, tentunya penyakit itu tidak akan membuat dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah 4 kelompok manusia yang meminta keringanan sekaligus memaparkan alasan mereka kepada Allah nanti di akhirat. Tapi alasan itu sedikit pun tidak Allah terima, karena alasan-alasan itu walaupun menurut mereka sangat susah, menurut mereka itu sangat luar biasa, tapi ternyata alasan itu tidak Allah terima, karena dulu ada orang yang lebih hebat lagi yang merasakan hal yang sama, bahkan lebih lagi, tapi mereka tetap mau taat kepada Allah. Intinya Bapak Ibu, apapun dan bagaimanapun kesibukan kita, tapi jangan sampai kesibukan itu membuat kita lalai. Anak dan istri kita juga itu bisa membuat kita lalai. Tapi orang-orang yang beriman, insya Allah akan mampu mengatasinya, dan kemudian mereka akan tetap fokus dan istiqomah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah berikan keistiqomahan, baik datang ke tempat pengajian, begitu juga untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup ini harus tetap kita gunakan untuk belajar, mencari ilmu, mencari wawasan. Walaupun duduk terkadang model ini banyak juga yang tertidur, Pak, ya. Ya banyak juga yang tertidur, tapi insya Allah itu lebih bermanfaat. Karena apa? Kemarin saya melihat tayangan video, Pak, saya ketawa juga melihatnya. Kenapa? Karena dalam video itu ada sekolah tinggi namanya STIB di Padang Pariaman.
Ternyata STIB itu sekolah tinggi ilmu beruk. Bukan sekolah untuk manusia, Pak. Sekolah tinggi ilmu beruk. Wah, ada ijazahnya. Nah, beruk yang sudah dapat ijazah, dia tahu bagaimana kelapu yang bisa diambil, kelapu yang bagaimana, cara manjatnya bagaimana. Ternyata ada sekolahnya, Pak. Namanya STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Makanya jangan kalah kita manusia dengan beruk, ya kan? Nah, tetaplah cari ilmu kemanapun ilmu itu berada. Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan jam 7:30, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.